Kenalkan, nama saya Leonardo da Costa, NIM 202102275. Perkenalkan, nama saya Syafarian Shogi, NIM 202102272, kelas C4, Rekayasa Web. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang Change and Content Management Feature Direction. Baik, kita masuk pada slide yang pertama, itu tentang change management. Masuk bagian yang pertama, yaitu attribute of change. Attribute of change di bagian pertamanya disebutkan tentang deskripsi, yaitu disitu akan menjelaskan tentang perubahan tersebut seperti alasan perubahannya, ruang lingkup, dan tujuannya. Terus yang kedua ada dampak. Dampak di sini merujuk pada efek yang ditimbulkan dari perubahan yang telah dilakukan terhadap konten yang ada di dalam web. Terhadap fungsi dari web itu sendiri juga dilihat dampaknya. Misal ada perubahan antar muka pengguna, apakah membuat pengguna menjadi bingung atau malah mempermudah pengguna. Nah, yang ketiga yaitu target. Target itu adalah tujuan atau objek dari sasaran yang diubah. Nah, sasaran dari objek sendiri menentukan objek spesifik dari aplikasi web yang akan mengalami perubahan. Selanjutnya ada jalur implementasi. Nah, di sini menjelaskan aspek teknis tentang bagaimana perubahan akan dilaksanakan. Yang terakhir itu sejarahnya. Nah, sejarah di sini mencatat misalkan kapan perubahan diminta, kapan perubahan dinilai, dan kapan perubahan tersebut diimplementasikan, serta konten dan fungsionalitas aplikasi web yang terpengaruh. Terus bagian kedua dari change management yaitu control a change. Di sini yang ada 4 kelas, yaitu kelas perubahan. Yang pertama adalah perubahan konten atau fungsi yang memperbaiki kesalahan atau meningkatkan konten dan fungsionalitas lokal. Nah, perubahan ini lebih berfokus memperbaiki kesalahan atau meningkatkan konten atau fungsionalitas dari dalam suatu bagian khusus pada aplikasi web yang berdampak secara lokal tanpa mempengaruhi bagian lain. Nah, untuk yang kelas kedua yaitu perubahan konten atau fungsi yang berdampak pada objek konten atau komponen fungsional lain dalam suatu increment. Jadi perubahannya ini memiliki efek pada objek konten atau komponen fungsional lain dalam satu increment atau unit perubahan dalam aplikasi web. Nah, pada kelas yang ketiga, perubahan konten atau fungsi yang berdampak luas di seluruh aplikasi web. Nah, perubahan yang ini sendiri memiliki dampak yang luas dan menyeluruh di seluruh aplikasi web dan mempengaruhi banyak area dan komponen secara keseluruhan. Terus kelas yang keempat dari kontrol perubahan yaitu perubahan desain utama yang langsung terlihat oleh satu atau lebih kategori pengguna akhir. Perubahan desain besar ini akan langsung terlihat oleh satu atau lebih kategori pengguna akhir. Mengubah tampilan ataupun antarmuka aplikasi web secara signifikan. Selanjutnya bagian ketiga dari change management yaitu managing change for web. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambarnya. Jadi ketika mulai, maka kita akan mengklasifikasi perubahan yang diminta. Dia ada 4 kelas yang tadi sudah dijelaskan. Misalkan kita memilih kelas pertama, maka setelah milih yang pertama, maka akan langsung ke checkout. Checkout ini check off objek yang akan dirubah. Lalu berlanjut dia ke proses perubahan, di mana dia mulai desain, konstruksi, uji coba. Lalu setelah itu selesai, lanjut ke check-in objek yang telah diubah.
Jadi setelah perubahan ini selesai dan diuji dengan baik, objek yang diubah diperbarui kembali. Lalu setelah itu dia akan melakukan publikasi aplikasi ke web. Nah, jika sudah maka proses selesai. Lalu jika dia misalnya memilih kelas yang kedua, maka prosesnya akan langsung ke ini, dia mendapatkan objek terkait yang akan berdampak oleh perubahan yang diminta. Lalu lanjut ke sini, di sini ada kondisi, ada pilihan. Jika dia ke sini maka dia akan menilai dampak perubahan pada objek terkait dan melihat apakah ada kondisi yang harus dipenuhi. Jika sampai di sini, jika tidak berlanjut maka dia akan berakhir. Jika dia berlanjut maka dia akan sama, melanjutkan proses seperti kelas yang pertama. Lalu untuk pemilihan kelas ketiga, maka dia akan masuk ke proses ini, yaitu menuliskan deskripsi singkat tentang perubahan. Jika sudah maka langsung ke mengirim kepada seluruh anggota tim untuk ditinjau. Nah, jika sudah tinjau, masuk lagi ada kondisi, mana di sini jika dia memilih maka akan ada evaluasi lebih lanjut. Namun jika tidak diperlukan maka dia langsung ke sini dan melanjutkan proses seperti proses yang pertama. Begitu juga pada kelas yang keempat. Ini prosesnya sama, hanya saja beda di sini. Yang ini untuk semua tim, yang ini hanya untuk semua pemangku kepentingan. Slide selanjutnya yaitu konten manajemen. Pada konten ini terdapat beberapa elemen sistem. Yang pertama yaitu the collection subsystem. Pada elemen ini merupakan konten informasi dan data non-numerik yang harus dibuat atau diperoleh oleh pengembang konten. Subsistem koleksi meliputi langkah-langkah untuk membuat atau mendapatkan konten serta fungsi teknis untuk mengubah konten menjadi bentuk yang dapat dipresentasikan oleh bahasa markup atau seperti HTML, XML, dan mengatur konten menjadi paket yang dapat ditampilkan dengan baik di sisi klien. Pembuatan yang diperoleh yang disebut penulis konten sering berjalan bersamaan dengan aktivitas rekayasa web lain, dilakukan oleh pengembang konten yang tidak harus sering berjalan bersama dengan aktivitas rekayasa web dilakukan oleh pengembang konten dengan tidak harus ahli teknis. Aktivitas ini menggabungkan kreativitas dan penelitian yang didukung oleh alat khusus dan umum yang harus membantu penulis konten mengklasifikasikan konten dengan cara yang bisa distandarisasi untuk digunakan dalam aplikasi web. Elemen yang kedua yaitu the management subsystem. Subsistem manajemen bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola, mengatur konten setelah ditulis, diperoleh, dan dikonversikan. Ini meliputi tindakan seperti menyimpan konten dan repository, mengatalogkan konten untuk pengguna dan akuisisi berikutnya, serta memberi label untuk menentukan status saat ini, versi yang sesuai, dan konten terkait. Subsistem manajemen menerapkan repository yang terdiri dari yang pertama, database konten. Database konten yaitu struktur informasi yang digunakan untuk menyimpan semua objek konten. Yang kedua, kemampuan basis data, yaitu berfungsi memungkinkan CMS mencari dan menyimpan objek konten, serta mengelola struktur file yang telah ditentukan untuk konten. Yang ketiga, fungsi manajemen perubahan, yaitu elemen fungsional dan alur kerja yang mendukung identifikasi
objek konten, kontrol versi, kontrol perubahan, update perubahan, dan pelaporan. Jadi, secara singkat, subsistem manajemen bertanggung jawab untuk mengelola, mengorganisir konten setelah tahap penulisan, akuisisi, dan konversi, serta memfasilitasi kontrol dan pelaporan terkait perubahan dan versi objek konten. Elemen yang ketiga yaitu the publishing subsystem, merupakan subsistem penerbitan bertugas untuk mengambil konten dari repository, mengonversikan menjadi bentuk yang dapat dipublikasikan, dan memformatnya agar dapat dikirim ke sisi klien atau browser. Subsistem ini menggunakan serangkaian template untuk menyelesaikan tugasnya. Setiap template berfungsi untuk membuat publikasi dengan menggunakan 3 komponen berbeda. Yang pertama ada elemen statik, elemen seperti tag, grafik, media, dan script yang tidak memperluangkan pemrosesan lebih lanjut, akan dikirimkan langsung ke sisi klien untuk ditampilkan. Komponen yang kedua yaitu layanan penerbitan. Layanan ini menyediakan panggilan fungsi untuk pengambilan dan pemformatan konten secara khusus. Layanan ini mempersonalisasikan konten menggunakan aturan yang telah ditentukan sebelumnya, melakukan konversi data, dan membangun tautan navigasi yang sesuai. Komponen yang ketiga yaitu layanan eksternal. Layanan ini memberikan akses ke infrastruktur informasi korporat eksternal seperti data perusahaan atau aplikasi yang terletak di luar sistem penerbitan. Dengan sistem penerbitan ini, konten dapat diambil, diproses, dan disajikan ke sisi klien dengan bantuan template dan layanan yang sesuai, sehingga memungkinkan tampilan yang personalisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kriteria for implementing CMS. Yang pertama ada volume content. Ini mencakup jumlah kategori atau kelas, objek konten dan perkiraan jumlah objek konten dalam setiap kelas. Dengan kata lain, seberapa banyak jenis konten yang akan diolah dan berapa banyak objek konten yang akan ada dalam setiap jenis. Yang kedua ada populasi kontributor. Ini mengacu pada jumlah kontributor konten yang akan membuat dan mengelola konten yang akan digunakan oleh aplikasi web. Selain itu, tingkat kompleksitas struktur izin yang mengontrol akses akan digunakan oleh kontributor ke modifikasi konten juga harus dipertimbangkan. Yang ketiga, ubah volume. Ini menjangkau frekuensi dan jumlah perubahan yang mungkin terjadi pada setiap kelas konten dan pada setiap objek konten itu sendiri. Seberapa sering dan berapa banyak konten akan mengalami perubahan atau pembaruan. Yang keempat ada volume publikasi. Ini mengacu pada jumlah publikasi yang akan dihasilkan oleh konten yang dikelola dalam aplikasi web. Seberapa banyak konten yang akan diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk yang dapat diakses oleh pengguna akhir.
Slide selanjutnya yaitu fitur direction. Di sini terdapat 3 generasi, yaitu yang pertama new generation of web. Cari untuk menambahkan nilai ke web. Upgrade data. Sebagai perusahaan dengan infrastruktur yang dapat mengkelaskan untuk memindai, mengambil, dan menganalisis sebagian besar dari semua informasi online publish di dunia. Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat menggunakan kemampuan tersebut untuk memperbaiki dunia. Apa yang dapat Anda lakukan sehingga seorang yang melihat kumpulan data yang jauh lebih kecil tidak bisa? Pola apa yang dapat ditentukan? Koneksi apa yang bisa dibuat? Apa yang bisa Anda sederhanakan untuk orang-orang? Yang kedua itu bangun untuk pengguna normal, pengembang, dan mesin. Jadikan apapun yang Anda buat mudah digunakan, mudah diretas, atau dalam pengertian open source. Dan buatlah itu memancarkan data yang berguna dalam bentuk yang terstruktur. Itu berarti Anda memerlukan gag kegunaan atau gag API, dan mungkin gag XML, RSS, atau JSON. Yang ketiga, mulailah mendesain dengan data, bukan halaman. Cari tahu data apa yang penting, bagaimana data itu akan disimpan, dipresentasikan, dan ditransfer. Pikirkan tentang layanan generatif yang dapat dibangun di atas repository itu. Hanya dengan begitu Anda harus melibatkan ahli Paint dan atau ahli Photoshop. Generasi yang kedua yaitu new generation of web. Yang pertama, identifikasi objek pesanan pertama Anda yang buat agar dapat dialamatkan. Cari tahu apa layanan Anda pada dasarnya. Jika ini adalah aplikasi belanja sosial, Anda mungkin berurusan dengan orang, barang, dan daftar barang. Paku itu sebelum melangkah lebih jauh, dan pastikan ada cara untuk mengakses setiap jenis objek dari dunia luar. Artinya ada URL untuk mengambil informasi tentang item, daftar, dan lain-lain. Ini adalah blok bangunan yang akan Anda gunakan untuk membuat hal-hal yang lebih kompleks nanti. Semoga yang lain juga demikian. Yang kedua, gunakan URL yang dapat dibaca, andal, dan dapat diretas. Jika URL sulit dibaca melalui telepon atau terbungkus email, Anda belum sampai di sana. Kesederhanaan dan aturan fleksibilitas di sini. Pertimbangkan sesuatu seperti HTTP atau social shopping. Anda bisa menebak apa fungsi URL itu. Anda mungkin tidak memahami betapa pentingnya hal ini, tetapi jangan biarkan hal itu menghentikan Anda untuk mengkhawatirkannya. Hal ini benar-benar penting. Lihatlah bagaimana sebagian besar URL didapatkan, ditebak, dan sederhana. Yang ketiga, berkorelasi dengan skema mengidentifikasi eksternal. Jangan menemukan cara baru yang lengkap untuk mempresentasikan dan atau menyusun sesuatu jika sudah ada mekanisme.
Upaya seperti itu tidak hanya sia-sia, tetapi juga secara signifikan menurunkan kemungkinan orang lain akan mengadopsinya dan membantu memperkuat platform yang Anda bangun. Anda sedang membangun platform, apakah Anda percaya atau tidak? Generasi yang ketiga, yang pertama, bangun tampilan daftar dan antarmuka manipulasi kumpulan. Mempermudah untuk melihat semua item dari jenis tertentu dan memungkinkan untuk mengeditnya sebagai grup. Klik melakukan ini saat Anda mengunggah sekumpulan foto. Pencarian dalam banyak bentuk adalah contoh klasik dari tampilan daftar. Yang kedua, buatlah layanan data paralel menggunakan standar pengembang atau kode yang mereka tulis. Ini menggunakan data Anda. Jangan jadikan ini sebagai renungan. Buatlah teknis Anda berpikir tentang bagaimana mereka dapat menggunakan data, dan pastikan mereka merancang produk untuk mendukung fantasi. Sekali lagi, selalu dipaut untuk menggunakan standar yang ada atau memperluasnya bila perlu. Lihatlah betapa fleksibelnya RSS atau Atom. Jangan menemukan kembali roda. Yang ketiga, jadikan data Anda sedapat mungkin dapat ditemukan. Nama dan atribut yang Anda gunakan harus deskriptif untuk pengguna dan pengembang, bukan hanya produk sampingan dari sistem internal berpemilik tempat mereka dibangun. Ini berarti berpikir seperti orang luar dan melakukan sedikit kerja eksternal. Pedoman ini dapat memberikan landasan filosofis sederhana untuk pengembang web apps dan web 2.0. Ya baik, selanjutnya di sini ada perbandingan antara era web 1.0 dengan web 2.0. Nah, ini ada perbandingannya, dimana sebagai contoh kita lihat di sini untuk web 1.0 tuh di sini misalnya double klik, sedangkan di web 2.0 sudah pakai Google AdSense, sudah support Google AdSense. Terus kalau yang di web 1.0 sini ada berita nikah online. Bantu yang web 2.0 nya udah Wikipedia. Sini juga ada yang sifatnya personal. Nah, di web 2.0 tuh udah blogging, dan seperti yang lainnya bisa kita baca di sini. Terus yang selanjutnya yaitu core competence of web 2.0. Nah, core competence ini bisa dikatakan kompetensi dari web 2.0 atau kayak keunggulannya gitu yang buat dia ini bisa berkompetisi dibandingkan dari web sebelumnya, itu web 1.0. Dimana yang pertama, kalau di sini kita lihat contohnya web 2.0 ini sudah bersifat layanan, bukan paket perangkat lunak dengan skalabilitas hemat biaya. Terus yang kedua itu kontrol atas sumber daya yang unik dan sulit dibuat ulang, yang semakin kaya karena semakin banyak orang yang menggunakannya. Nah, terus yang ketiga juga mempercayai pengguna sebagai pengembang bersama. Lalu dia juga sudah memanfaatkan kecerdasan kolektif. Uniknya dia juga memanfaatkan ekor panjang melalui swalayan pelanggan. Nah, satu lagi keunggulannya itu perangkat lunak sudah di atas level perangkat tunggal. Dan terakhir, antarmuka pengguna yang
gunakan tuh ringan, bersifat model pengembangan dan model bisnis. Nah, itu dia inti kompetensi dari Web 2.0. Nah, di sini juga ditampilkan ada alur evaluation of Web 2.0 atau evaluasinya, dimana dia mulai dari yang pertama itu static content, terus evaluasi lagi jadi static functionality, evaluasi lagi jadi active content, terus evaluasi lagi active functionality, lalu ke active available content dan ke available functionality. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan pengucapan atau kekurangan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih.